Ini tadi nggak bisanya yang belah mananya aja? Sebelah kanannya. Ini. Nah, Belum. 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 Sebelah kanan ini. Ini. Iya. Pernah nggak? Emang siapa? Duduk jangan diri. Ambil tempat duduknya masing-masing, jangan diri. Dengan ya. Ya benar. Udah rapiin tuh yang itu. Bukan yang itu, yang di belakang, yang di sebelah. Biar enak. Kalau nggak pakai kolang, nah ini tuh sebenarnya buat antisipasi jangkauan itu mas pakai. Udah gampang. Taruh aja. Ini kalau kucing galak nih ya, supaya saya nggak ngulang-ulang lagi ngajarinnya, kita rasain dulu titik-titiknya, di bagian mana dia galak, di daerah mana yang dia nggak suka, terus jangan kita pegang daerah yang kita nggak suka. Balik ya, kalau dasarnya udah bisa, tinggal nanti improvisasinya gampang. Misalkan kayak gini nih, posisi kayak gini ya, kan posisi yang paling enak itu kan dia ngerebah gitu kan di antara kita. Nah kita tinggal ambil posisi yang kayak gini, kayak biasa, ketiak, dorong. Nah kalau misalkan udah pakai kolar, ini kan ruangan dia jaraknya nggak ada batas, yang dibatas sama kolar. Kita langsung ambil alihnya kolarnya, kolarnya. Sebenarnya kalau Milky bukan kucing galak, kucing sensitif tuh. Lihatin tangan guanya. Coba misalkan yang dipegang sama si Bari, pasti dia langsung ayam-ayam. Ya kan, mau nyoba nih. Kan kalau gue gitu, ya mau gue buktiin. Kan kalau gue tenang nggak? Iya. Karena apa? Gue udah tahu dasarannya. Gue pegang sini udah pasti dia diem. Kayak gitu, karena tangan itu buat ambil di sini. Kayak gitu. Nah kakinya gue pegang nih. Nah pegang kaki jangan kayak orang jijik. Jangan takut-takut. Dia pasti ngegerung. Tapi ngambil kaki juga jangan kasar. Ambil titiknya. Tuh. Baru misalkan mau gunting kuku. Aman nggak? Kita nyaman, dianya nyaman, kayak gitu. Karena kita nggak ragu, tekniknya udah ada. Tapi kalau kitanya ragu, kita paling begini, ragu-ragu. Jadi ada getaran tuh di sini, tremor. Nah itu yang transfer ke si kucing. Kucing punya perlawanan, tandang tak apa, kayak gitu. Kalau Milky sih emang bagus, nggak terlalu ini banget. Mungkin nanti si Milo, tapi saya yakin kalau misalkan titiknya udah pas, dia udah nyaman, walaupun dia nyerang. Ini safety-nya udah ada, kolar. Makanya kan saya paling nggak terlalu ini sama namanya alat kerja. Kalau alat kerja udah ada, paling nggak itu dipakai. Jadi kayak anduk, walaupun dia nggak ngigit, anduk fungsinya untuk mengantisipasi. Anduk yang besar, gitu.
atau ada kecil buat penghadang aja kalau misalkan dia ini kikir udah bisa. Ini tadi nggak bisa kayak gini kan dia? Iya nggak bisa. Ya kan? Iya. Karena dia nggak percaya sama kitanya. Kitanya belum bisa ngebuat dia yakin kalau dia nggak bakal kita apa-apain. Kayak gitu. Udah setelah megangnya udah bener, dia tahu nih megangnya udah bener. Kayak gitu. Udah tinggal kita ini aja kan, kalau misalkan kita ngambil dikit-dikit, dia pasti ngegereng udah, kita udah deg gitu kan, udah takut. Ya udah dia makin punya perlawanan. Kayak gitu. Ini udah kena semua kok. Mau lihat? Udah kena semua. Ya, berarti ini area mata belum treatment ya? Iya belum. Nah, kita kalau misalkan ini nggak mungkin kita pakai kolar kan? Udah kita buka aja kolarnya. Yang penting kita tahu cara pegangnya tetap. Kita mau buku udah aman lah ya. Udah. Ya makanya tuh gua kalau ngelatih atau nge-treatment, gue nyaranin kuku dulu dibantai, kuku dulu dikuasain. Kuku udah habis baru bisa lari treatment mana-mana. Tapi galak, ya udah itu resiko, kita latih tekniknya. Kalau misalkan kukunya belum kita kuasain, ya kan ngegigit. Udah kita gini aja. Semakin kita ngerasain takut, kita nggak bakal bisa nguasain dia. Kayak gitu. Makanya kalau takut, refleks kecuali tangan, biasanya mulut. Kan kakinya dia ke atas, kenapa pakai anduk bisa kayak gini? Udah aman nggak? Kita lanjutin. Atau kalau misalkan ada berdua, yang berduanya pegangin bagian depan. Pengaruh juga helper, soalnya kalau helpernya takut, kucing juga akan nyerang ke helpernya. Jadi groomer itu melindunginnya dua, melindungin kucing sama melindungin helper. Nah kalau ini kena sini berdarah dong. Kayak gitu. Ingat kita nguasain titiknya doang. Walaupun nggak semua kucing tuh titiknya di situ. Ya udah bersih mau udah. Jangan sampai terlalu dalam juga. Sambil mikirin pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan yang konyol ya. Biar kalian makin pintar nguasain. Ini kayak gini, sama kanan kiri sama. Gimana? Bismillah. Dia tahu dia kita mau ke kuping. Kalau dia sakit, pasti dia teriak kok. Ini kalau kupingnya kupingnya sakit. Tapi kalau cuma nanya kotor, paling dia gatal. Sama aja kita pakai kuping. Ini kalau misalkan mau ngarah mata, kucing rada galak, jangan ragu-ragu, langsung ambil yang ada sini buat ngunci. Tapi tangan 3 jari ini main, kalau kita bisa pakai mata. Ini 3 jari ini poinnya. Makanya butuh kreatif itu, semua jari kita gerak, tapi dada kita juga atau hati kita tenang. Kalau hati kita nggak tenang, atau misalkan kitanya nggak bisa nguasain dianya, bakal lebih berontak. Karena skill atau teknik itu nggak bisa satu di kucing. Kita yang punya kreativitas. Kita tahu nih tangannya main, ya kita tangannya. Tangan kanan kita main kayak gini.
kelihatannya gampang, cuman kalau mau di tes satu-satu mungkin akan susah, sulit. Terus di kucing juga nggak bisa slow motion. Kalau kucing-kucing galak atau agresif, kita nggak bisa main slow motion. Kenapa? Kalau slow motion yang praktekin bisa habis. Karena kucing itu punya kecepatan. Kalau kita lelet atau kita rada lambat, nggak efektif, habis kita. Kalau kita tahu satu titik, kita mau bersihin, walaupun dia mau agak nyerang, kitanya juga udah enak. Ya titiknya tetap aja kita tahan. Cuma bukannya kayak bukan. Nah, kuping udah bersih, mata udah bersih, kuku udah bersih, belakang gue udah dibersihin. Liatin, gue ngambil belakang, dia udah ngegereng tangan gue di sini. Kalau yang amatir atau misalkan yang masih baru, ya pasti tangannya lepas. Kenapa? Dia cuma ngadain satu tangan. Tangan yang ini nggak berkreasi. Karena kita punya dua tangan, tangan kita tahan. Kurang mainin, ya kan? Lalu kita cek belakang. Ini nggak ada yang mau tanyain? Udah pada bisa semua? Belum Mas. Terus apa yang mau tanyain? Hukum ada gua. Jadi gua nggak akan nuntut, gua nuntun. Gua akan nyuruh kalian yang gua bisa lakuin. Bismillah. Kalau soal kuku Kak, ini kan yang bagian dalam tuh kayak ada saraf darah gitu. Merah. Ya, kan ada bagian atas sama bawah. Nah, tadi si Milo kayak agak panjang banget sampai ujung. Putihnya. Ininya yang pinknya tuh. Nggak usah diiniin. Oh, ini. Karena perlunya kikir. Bener nggak mastiin pembuluh darah atau misalkan kotoran. Kalau kotoran pasti ada batasnya. Kalau pembuluh darah ya nggak usah dipotong. Itu kan nggak mungkin semuanya, salah satu doang. Ya. Gitu. Pokoknya kalau udah tahu teknik-tekniknya, kalian sambil ngobrol juga bisa.